Ketika sesuatu disandarkan kepada Allah, maka hal tersebut atau sesuatu itu menjadi sangat mulia, menjadi sangat terhormat, menjadi sangat hal yang afdal, yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi kafana bi ni'matihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la haula wa la quwwata illa billah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu, antun menantunna yang ada di sini, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, senantiasa dalam keberkahan Allah, senantiasa dalam sehat wal afiat, dan dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan segala rezeki dengan penuh keberkahan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita dengan bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram ini disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu disandarkan kepada Allah, maka hal tersebut atau sesuatu itu menjadi sangat mulia, menjadi sangat terhormat, menjadi sangat hal yang afdal, yang paling utama. Baitun menjadi baitullah, rumah menjadi rumah Allah. Maka ketika disandarkan rumah kepada Allah, maka itu adalah tempat yang paling mulia. Masjidun masajidullah, masjid Allah, maka tempat itu adalah sangat mulia. Masyairullah, syiar-syiarnya Allah, maka syiar itu sangat mulia. Naqatullah, ontanya Allah, maka onta itu sangat mulia. Syahrullah, bulan Allah, maka bulan itu juga sangat mulia karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan kami menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi pembahasan kita pada kajian kali ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab Fadlu Sawmi Syahri Al-Muharram, keutamaan berpuasa di bulan Al-Muharram. Hadis ini disampaikan melalui sanad sahabat Nabi Abdurrahman Ad-Dusi yang kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahi Al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram. Afdhalus salah, dan sebaik-baik salat ba'dal maktubah qiyamul lail. Seutama-utama solat setelah solat fardu adalah solat malam.
Jadi di hadis ini ada 3 pembahasan kita. Yang pertama, syahrullah, sudah kita jelaskan tadi. Syahrullah al-Muharram disebut dengan syahrullah, bulan yang disebut dengan bulan Allah, lisyarfihi wa tahrimihi, karena sangat mulianya bulan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal yang kita lakukan di bulan ini adalah suatu hal yang sangat Allah muliakan, yang baik-baik tentunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengawali dan menutup bulan tahun 1441 kemarin ditutup dengan bulan haram, bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah itu termasuk 4 dari bulan hurum: Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Ini ada 4 bulan. Kemudian di awal tahun 1442 ini Allah buka juga dengan bulan haram, yaitu Al-Muharram. Sebagian ulama menganjurkan menyebut Al-Muharram pakai alif lam, dan biasanya kita menyebutnya dengan Muharram atau Muharraman gitu ya. Dalam artian Al-Muharram itu diambil dari kata haram, yang artinya yang sangat dimuliakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Al-Muharram ini adalah bulan awal tahun dibuka, ditutup dengan bulan haram, bulan Zulhijjah, dibuka dengan bulan haram, yaitu bulan Al-Muharram. Maka ada hikmah yang bisa kita petik ini. Yang pertama adalah hikmahnya, ada awal, ada akhir. Ada awal, ada akhir, dan ada tengah-tengah. Jika ada orang yang berhasil di awal, belum tentu berhasil di akhir. Tapi biasanya jika ada orang yang berhasil di akhir, berhasil di awal. Nah, kita hendaknya di awal dan akhir itu berhasil. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita, "Ma min hafizaini yarfa'ani ila Allah sahifatan fayara fi awwalihi wa akhirihi khairan illa qala li malaikati ashadukum bi anni ghafartu abdi baina tartain." Kata Rasulullah SAW, tidaklah dari 2 malaikat penjaga, Raqib dan Atid, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sahifatan, lembaran-lembaran kita. Dan kemudian Allah melihat di lembaran tersebut, di awal dan di akhir baik, awal baik, akhir baik. Maka Allah berkata kepada malaikatnya, "Saksikan wahai para malaikatku, aku telah mengampuni hambaku ini di antara 2 ujung ini, awal dan akhir." Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usahakan di awal ini kita baik, di akhir kita baik. Kalau akhir, kapan itu? Menjelang maghrib. Nah, subuh baik, di maghrib kita baik. Dan Rasulullah juga menguatkan dalam hadis yang lain, "Ya bena Adam uzkurni, wahai manusia, ingatlah aku fi awal sa'ah wa fil akhir sa'ah ghafartu lakum ilal kabair." Ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, di awal waktu mungkin beberapa jam saja, mungkin 1 jam atau beberapa menit antum ingat kepada Allah, di akhir waktu pun antum ingat kepada Allah. Awal ingat Allah, di akhir ingat Allah. Maka apa balasannya? Aku ampuni dosa kalian kecuali dosa besar.
Jadi kalau ada orang dia tak sholat umpamanya kan, tapi dia ingat Allah, pagi dia ingat Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Di akhir mau menjelang masuk maghrib dia ingat lagi Allah subhanallah, tapi dia tak sholat, diampuni atau tidak dosanya? Diampuni Allah, kecuali dosa besar. Kenapa dosa besar? Orang yang meninggalkan sholat dosa besar. Tapi sudah diampuni dosa kecilnya. Maka sangat luar biasa Bapak Ibu di awal dan di akhir. Makanya ada yang salah paham mengamalkan hadis ini. Berarti Pak Ustadz, kalau kami puasa bulan Ramadan cukup di awal dan di akhir saja. Ada yang seperti itu paham. Diambilnya puasa muda namanya, dan kemudian ditutupnya dengan puasa tua. Tengah-tengah tak puasa lagi. Kenapa? Mengamalkan hadis ini. Boleh atau tidak? Ya terserah dia. Kan awal akhir ya, pahaman secara umumnya sah-sah saja ya. Tapi kan dosa besar namanya itu, meninggalkan puasa wajib. Kan diampuni dosanya kecuali dosa besar. Ini motivasi kepada kita bahwasanya ada awal ada akhir, jangan sampai kita gagal gitu kedua-dua ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kucuran rahmatnya, mengangkat derajat seseorang tersebut kapan dan dimanapun dia, ketika dia mampu mempergunakan waktu di awal, pertengahan, dan di akhir. Dan tentu di akhirlah menjadi titik penentu kita menjadi husnul khatimah atau su'ul khatimah. Menjadi orang yang terbaik di sisi Allah atau menjadi orang yang terburuk di sisi Allah, maka itu bergantung di akhir. Innamal a'malu bil khawatimi. Amal tergantung kepada akhir. Nah, inilah kenapa kita hendaknya di awal tahun ini, kita masuk di hari yang kelima di bulan Al-Muharram ini, berusahalah kita untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki amal kita, memperbaiki ketaatan kita untuk menjadi yang lebih baik, karena kita berada di awal tahun ini. Mudah-mudahan di akhir tahun kemarin kita juga berada dalam keadaan kondisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, tentang ada amal ketaatan jangan sampai dilupakan di bulan Al-Muharram ini. Apa amal ketaatan itu yang disampaikan Rasulullah SAW? Ini yang kita sampaikan berdasarkan hadis. Silakan amal-amal ketaatan apa saja, mau zikir ya, mau ibadah, baca Al-Quran, selawat, dan semua amal-amal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Tapi di hadis ini Rasulullah mengatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa, seutama puasa, puasa yang paling utama itu adalah setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Al-Muharram. Di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ibadah puasa? Karena ibadah puasa ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tak semua orang yang mampu, karena puasa ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sabar saja. Kalau orang yang tak sabar tak bisa puasa. Kenapa? Sabar menahan nafsu, sabar menahan lisan, sabar menahan perbuatannya dari hal-hal yang maksiat. Makanya orang yang berpuasa yang mampu. Wa inna ma yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah sempurnakan pahala orang yang sabar itu tanpa hisab. Artinya orang berpuasa ini termasuk, karena orang-orang yang berpuasa itu orang-orang yang sabar. Nah, Rasulullah mengatakan sebaik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Apa maknanya? Maknanya, apakah seluruh hari-hari Al-Muharram itu yang terbaik, atau hanya sebagian-sebagian Al-Muharram itu yang terbaik? Karena ada yang namanya puasa Asyura tanggal 10 Al-Muharram, atau keseluruhannya hari-hari Al-Muharram itu. Maka dalam kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh
Imam Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan yang dimaksud adalah secara umum, bukan secara khusus. Kalau secara khusus, ada hari-hari di setiap bulan itu yang lebih utama. Contohnya puasa Arafah ya, di bulan Zulhijjah gitu kan. Kemudian ada puasa Syawal di bulan Syawal 6 hari. Nah, maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yang dimaksud dengan puasa Al-Muharram ini puasa secara umumnya, bukan ada khususnya. Nah, secara umumnya apa? Hari-hari Al-Muharram itu terbaik untuk kita lakukan. Tapi kalau kita ingin mengcompare, membanding mana yang terbaik, puasa 6 hari di bulan Syawal yang sebelumnya kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, maka tetap 6 hari di bulan Syawal itu yang terbaik daripada puasa Al-Muharram. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Karena puasa 6 hari ini mengikuti tabi' li Ramadan, mengikuti puasanya Ramadan. Dan Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala puasa selama setahun. Maka perkara hal yang sunnah mengikut kepada yang wajib tetap lebih utama. Itu kalau dibandingkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal karena mengikut dengan bulan Ramadan. Nah, jadi Bapak Ibu, hari-hari itu ada yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama kalau dia berkaitan dengan yang wajib tadi. Ramadan, setelah Ramadan apa namanya? Syawal dengan puasa 6 hari. Tetap ini yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud oleh Rasulullah ba'da Ramadan tersebut, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah. Ramadan di sini termasuk yang mengikut Ramadan, yaitu bulan Syawal 6 hari. Ini jangan sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita menganggap bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu tak utama. Itu lebih utama kalau membandingkannya secara khusus. Tapi kalau secara umum tadi, maka yang terbaik adalah di bulan Al-Muharram, kalau tidak dikaitkan, tidak dikhususkan. Nah, kemudian apa dalilnya, apa syawahidnya bahwasanya puasa di bulan Al-Muharram itu menjadi puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syawahidnya, dalil yang lainnya adalah itu hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu taala anhu, dari hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani ya, dalam musnadnya. Beliau mengatakan, atar rajul, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, beritahu aku puasa yang aku berpuasa itu sebulan penuh setelah bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan, wa in kunta shaiman syahran falyasum bil al-muharram. Apabila engkau ingin berpuasa dan terbiasa berpuasa 1 bulan penuh, maka berpuasalah setelah bulan Ramadan itu di bulan Al-Muharram. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Al-Muharram itu bagus. Itu kenapa? Karena hari-harinya itu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kita berpuasa di bulan Al-Muharram ini mengambil hari-hari tertentu boleh? Ya kan? Seperti kita mengambil hari apa? Hari Asyura saja. Hari Asyura atau tanggal 10 Al-Muharram. Atau ada sebagian dari kita yang ingin berpuasanya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Begitu ya. Seperti yang dilakukan
Sebagian kita umpamanya di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu kan hari yang terbaiknya hari 1 sampai hari 9. Nah, sebagian di antara kita melakukan itu. Apakah boleh kita berpuasa 1 sampai tanggal 10-nya? Kami mendapatkan sebuah riwayat, tapi riwayat ini masih diperselisihkan para ulama. Di sini diriwayatkan oleh Abi Dunya, ya, dari sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari, Allah meridainya. Rasulullah mengatakan, beliau mengatakan, inna Rasulullah yu'azzimu asyarat thalath. Rasulullah itu mengagungkan, memuliakan 10 hari dari yang 3 ini. Nah, yang 3 ini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan 10 hari yang 3 ini, 10 yang pertama, 10 terakhir Ramadan, 10 yang kedua, 10 pertama bulan Zulhijjah, dan yang 10 yang ketiga, 10 pertama bulan Al-Muharram. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pakai hadis ini, walaupun ada yang memperselisihkan, maka berpuasa kita dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram itu juga bagus. Nah, jadi kalau umpamanya di akhir tahun kemarin kita berpuasa di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 9, maaf, tanggal 10 kita penyembelihan hewan kurban, maka di Al-Muharram di tahun ini, di awal tahun ini, Bapak Ibu ingin berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka juga nggak ada masalah, silakan. Nah, kemudian Pak Ustadz, kami sanggupnya hanya puasa tanggal 10 saja. 10 itu tanggal apa? Asyura, 10 Al-Muharram. Bagaimana Pak Ustadz? Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya sebelum turun wahyu, sebelum mendapatkan informasi yang terbaru, yang terupdate gitu ya, Rasulullah hanya berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Kenapa kata Rasulullah? La in istu ila qabilin, apabila aku hidup sampai tahun besoknya, tahun depannya, la sumtu tasi'ah, aku akan berpuasa di tanggal 9. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah hanya berpesan kepada para sahabat dan kaum muslimin, dan tentu untuk kita, khaliful yahuda, selisihilah oleh kalian orang Yahudi dalam berpuasa pada tanggal 10 itu. Karena Rasulullah memperdapati orang Yahudi berpuasa tanggal 10 juga. Maka bagaimana menselisihinya? Yauman qablah wa yauman ba'dah. Puasalah 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Maka kita berpuasa, usahakan tanggal 9, 10, 11. Kalau Bapak Ibu umpamanya memfokuskan puasa 10 Muharram saja, maka usahakan puasanya tanggal 9, 10, 11 untuk menyelisih itu. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya dan kepada kita tentunya untuk melakukan puasa, jangan dikhususkan, usahakan maksudnya jangan dikhususkan di 10 Muharram saja. Agar apa? Agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Nah, itu aja. Tapi kalau ada yang berpuasa tanggal 10 saja, jangan dibilang Yahudi. Nah, antum salah. Nah, ya kan? Kenapa? Karena Rasulullah juga berpuasa di tanggal 10 itu saja. Karena kata Rasulullah, jika aku hidup di tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Artinya, informasi terupdate terbaru tentang menyelisih orang Yahudi itu adalah Rasulullah di akhir-akhir ayatnya. Nah, kan begitu kan? Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita melihat kembali ya tentang Rasulullah, kebiasaan berpuasanya itu setelah bulan Ramadan, di bulan mana yang paling Rasulullah banyak berpuasa sebenarnya selain bulan Ramadan? Itu di bulan Sya'ban sebenarnya. Ya, seperti yang selalu kita dengar, sebelum yang kita ketahui, Rasulullah itu paling banyak berpuasa selain daripada bulan Ramadan itu di bulan
Sa'ban. Kenapa kok Rasulullah mengatakan yang terbaik, hari yang terbaik itu adalah bulan Al-Muharram Syahrullah? Maka kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis Rasulullah ini tentang Afdhalus Siyam ba'da Ramadan Syahrul Al-Muharram, beliau mengatakan bisa jadi Rasulullah itu mendapatkan informasi terbarunya di akhir-akhir ayatnya. Kalau dia mendapatkan informasi yang terbaru itu sebelum di akhir-akhir ayatnya, maka bisa saja Rasulullah berpuasa penuh di bulan Al-Muharram. Tapi Rasulullah SAW memberikan peluang untuk umatnya, untuk kita, untuk mengoptimalkan ibadah kita di bulan Al-Muharram. Usahakan banyak puasanya. Kalaupun itu tadi ya, tidak kita berpuasa banyak di bulan Al-Muharram ini, maka silakan Bapak Ibu menyelisihi orang Yahudi untuk berpuasa di bulan Muharram tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Jadi derajatnya ada 3. Ada yang berpuasa tanggal 10 saja, ada yang berpuasa tanggal 9, tanggal 10 saja, dan yang 3 ada yang berpuasa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Bapak Ibu pilih yang mana? Monggo, silakan. Ya kan? Kalau tak berpuasa bagaimana Pak Ustaz? Sah atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Ya, yang bermasalah itu yang cari permasalahan saja. Jadi Bapak Ibu mau yang mau puasa silakan, yang tak puasa silakan, ya kan? Tapi Ramadan jangan tinggalkan, karena itu puasa wajib. Itu intinya itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ekstra taat, maka usahakan membedahi orang Yahudi tadi. Kalaupun ingin lebih lagi, tadi yang ingin berpuasa 1 sampai tanggal 10 Al-Muharram, maka itu bagus. Nah, yang ketiga ya, dari hadis Rasulullah ini yang kita pahami yaitu qiyamul lail. Wa afdhalus shalah ba'dal maktubah. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul lail, salat malam. Apa salat malam itu? Salat tahajud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan. Jadi salat siang tak utama Pak Ustaz? Salat sunnah siang. Kan ada qiyamul lail, ada qiyamun nahar. Mendirikan siang, mendirikan malam. Kalau qiyamul lail itu, kalau kita di bulan Ramadan, salat tarawih ya nak, witir. Kalau selain bulan Ramadan, namanya salat tahajud. Sebenarnya juga disebut juga salatul lail atau qiyamul lail namanya ya. Nah, bagaimana dengan qiyamun nahar Pak Ustaz? Salat apa qiyamun nahar itu? Qabliyah, ba'diyah. Kan ada qabliyah, ada ba'diyah. Kan kami sering itu Pak Ustaz, kami sering mengerjakan qiyamul nahar daripada qiyamul lail. Apa pasal? Karena qiyamul lail susah Pak Ustaz, bangun jam 2 malam itu susah. Nah, ya kan? Tapi insya Allah jemaah kita di sini bangun jam 2 malam itu gampang sekali. Bangun kenapa? Tersentak gara-gara mimpi buruk gitu kan? Nah, tapi mudah-mudahan kita di sini semuanya mampu untuk salat tahajud ya nah. Untuk bangun di tengah malam jam 1/3 akhir malam, jam 2 malam atau jam 3 malam, sholat tahajud 2 rakaat, kalau bisa 11 rakaat dengan witir ya. Nah, kami mampunya yang rawatib saja Pak Ustaz, qabliyah, ba'diyah, berarti tak utama. Maka kata Ibnu Rajab Hambali, setiap yang mengelilingi yang fardu itu lebih utama daripada sholat malam. Jadi qabliyah subuh, apa lagi? Qabliyah zuhur, kemudian qabliyah asar kalau mau qabliyah, kemudian kalau mau ba'diyah zuhur silakan, mau qabliyah maghrib juga silakan, kalaupun tak ada masalah. Kemudian ba'diyah maghrib, qabliyah isya, qabla isya dan ba'diyah isya silakan ya. Bahkan ada yang mungkin saking semangatnya melaksanakan salat sunnah rawatib itu, dia pun melaksanakan ba'da subuh juga ada. Kan ada kan? Ada juga ba'dal asar, samping sangat-sangatnya untuk melaksanakan rawatib. Qabliyah ba'dal asar pun ada ba'diyahnya. Ya. Ba'diyah subuh pun ada ba'diyahnya. Ada saking semangatnya karena mempunyai yang siang-siang saja. Nah,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah ini tidak utama? Ini paling utama dari pandang menurut jumhur ulama ya, kecuali sebagian dari kalangan Syafi'iyah mengatakan yang lebih utama tetap sholat sunnah rawatib dari qiyamul lail. Kenapa? Karena sunnah rawatib ini mengelilingi, mengekor kepada fardu. Nah, itu Pak, itu pasalnya, itu sebabnya. Makanya tetap lebih utama. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara umumnya sholat yang terbaik setelah sholat fardu itu adalah qiyamul lail. Kenapa? Karena sholat malam ini adalah kebiasaan orang-orang soleh. Rasulullah mengatakan, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin wa innahu qurbatun ilallah wa maghfiratun lisayyi'ah wa manhatun 'anil ism. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian senantiasa berusaha. Alaikum itu hendaklah, seolah-olah Rasulullah memberatkan, membebani kepada kita. Kalau boleh diwajibkan begitu kan, tapi tak wajib. Hendaklah kalian berusaha untuk melaksanakan sholat malam. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh. Nah, orang-orang soleh itu biasanya sholat malam. Nah, gitu kan? Untuk apa fungsinya? Fungsinya membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya salat malam itu membuat hati kita lebih dekat dengan Allah, dan ucapan-ucapan kita, munajat kita lebih menusuk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan apalagi fungsinya maghfiratun lisayyi'at, mampu menghapus dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan kita. Apalagi fungsinya wa manhatun 'anil itsm, membuat orang tersebut tercegah dari perbuatan maksiat, dosa. Suatu ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fulanun yasrik, ya Rasulullah, si fulan ini mencuri ya Rasulullah, si fulan ini korupsi ya Rasulullah, si fulan ini merampok ya Rasulullah, si fulan ini berzina, banyak maksiat dilakukannya. Begitulah datang kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Hal huwa qaman lail, apakah orang ini sering melaksanakan sholat malam atau pernah melaksanakan sholat malam? Maka apa jawab orang tadi? Benar ya Rasulullah, pernah sholat malam. Apa kata Rasulullah? Jika dia sholat malam, satanhahu sholatul lail, sholat malamnya akan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Jadi kalau ada orang yang suka korupsi, berarti tak pernah sholat malam gitu. Nah, itu dia. Kalau ada orang yang suka berbuat maksiat, jarang sholat malam. Nah, usahakan sholat malam. Kalau sholat malam kita qiyamul lail tadi, tahajud walaupun 2 rakaat, orang tersebut selamat dari berbuat maksiat. Itu janji Allah itu. Nah, tapi kalau kadang-kadang ya itu tak. Apalagi kalau hanya untuk pamer, untuk update status Facebook. Alhamdulillah tadi malam sempat tahajud 2 rakaat. Nah, hanya sekedar pamer status saja, ya kan? Biar tak kosong wall dinding Facebooknya. Nah, itu alhamdulillah. Memang alhamdulillah. Bagus memang. Bangun tadi malam jam 2 malam sempat membasahi wajah dengan air wudu walaupun dinginnya minta ampun. Wah, ya kan? Teng masuk Facebook, di like dan di komen. Mantap Bapak ini. Tapi besoknya ketahuan korupsi. Nah, itu kan? Berarti apa pasalnya? Pasalnya dia tak serius salat malamnya. Nah, jadi kalau orang yang betul bangunnya luar biasa, salat malam mencegah dia perbuatan keji dan mungkar. Salat 5 waktu itu sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar sebenarnya, kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, dalam surah Al-Ankabut itu. Tapi kalau ditambah lagi salat malam, makin dikuatkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berusahalah kita bangun di tengah malam. Kami tidak mengajarkan, kami tidak memberikan apa namanya istilahnya, menuntun Bapak Ibu, tapi mari bersama-sama berusaha, gitu kan, senantiasa bangun, usahakan setiap malam walaupun 2 rakaat bangun. Insyaallah Allah mudahkan kehidupan kita, Allah hapusi dosa kita, dan Allah jaga diri kita dari berbuat maksiat. Karena yang terbaik di sisi Allah itu kita tak bermaksiat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tapi kita gunakan untuk maksiat, maka itu termasuk mendustai, membohongi, mengingkari Allah gitu. Maka oleh karena itu berusahalah kita menjadi orang-orang yang senantiasa membiasakan kehidupan yang baik, yaitu orang-orang soleh,
mendirikan salat malam. Nah, itulah kenapa afdalus shalah ba'dal maktubah, seutama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Wallahu a'lam. Insyaallah hadis yang kami sampaikan ini bisa memberikan motivasi pada kita. Tentu kami yang menyampaikan untuk memanfaatkan momen-momen yang Allah berikan, yaitu di bulan-bulan hurum, terutama di bulan Al-Muharram ini. Puasa, sholat malam, amalan sunnah yang lainnya, maka gigihkan, kuatkan, insyaallah Allah berikan ketenangan, kedamaian, dan tentu Allah jauhkan kita dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Bangun susah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kita tak tidur tapi udah jam berapa? 1 malam. Nah, berarti kan para ulama mengatakan sumniyat tahajjudi linaumi qabli, kan gitu kan. Dinamakan salat tahajud itu karena tidur sebelumnya, kan gitu kan. Maka memang syaratnya salat tahajud itu hendaknya kita tidur sebelumnya. Walaupun mungkin setengah jam, walaupun 1 jam, nah. Kalau bisa, kebiasaan Rasulullah itu tidurnya lebih awal biar bangunnya lebih cepat. Tentu kalau umpamanya tidur kita jam 10, maka bisa bangun jam 2 malam nanti. Nah, itu kan. Maka usahakan jangan berlarut tidurnya. Tapi kalaupun umpamanya dia tidak tidur umpamanya, dan kemudian dia ingin melaksanakan sholat malam, itu sebenarnya sama seperti kita melaksanakan sholat tarawih itu, ya kan? Karena sholat tarawih itu kan adalah sholat di awal waktu sebenarnya. Setelah sholat fardu isya, kemudian sholat sunnah ba'diyah kita kerjakan, maka Bapak Ibu kemudian ada sebagian yang melaksanakan sholat tarawih umpamanya, tapi itu dilakukan di bulan Ramadan. Maka tentu selain dari bulan Ramadan, maka kita disebut dengan namanya sholatul lail, sholat tahajud. Walaupun sholat tarawih itu juga disebut dengan sholatul lail atau qiyamul lail gitu kan. Nah, maka di sini kami lebih menganjurkan kepada kita semua yaitu untuk usahakan tidur. Nah, saat tidur bangun, walaupun nanti bangun jam 1 malam, ya. Karena waktu itu kalau kita bagi ada sepertiga pertama, sepertiga pertengahan, ada sepertiga terakhir. Nah, kalau sepertiga awal itulah dia habis isya. Sepertiga pertengahan itu jam 12 malam sampai jam 1. Sepertiga terakhir jam 2 sampai nanti jam 4 atau menjelang subuh. Nah, bagaimana kalau kita bangun jam 4? Jam 4, ya kan? Tiba-tiba kita bangun hanya jam 4. Masih ada nggak waktu tahajud? Masih ada. Salat tahajud masih bisa, dan salat witir masih bisa. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, waktunya itu sampai nanti masuk azan subuh. Fajar Shidik itu masuk azan subuh. Itulah waktunya. Makanya kalau ada yang melaksanakan salat tahajud jam 10 menit mau masuk waktu subuh, boleh, masih bisa. Itu terakhir. Tapi, ini ada tapinya. Kalau ditanya mana yang lebih afdol Pak Ustadz, maka tentu yang lebih afdol itu sepertiga terakhir yang awalnya jam 2 malam, jam 3 malam. Nah, itu yang lebih afdol. Itu yang lebih menusuknya. Kenapa? Karena waktu-waktu itu an-nasu niyam, orang pada tidur semua. Karena yang terbaik itu apa? Salat di waktu di mana orang sedang tertidur semua.
Jam 4 subuh orang udah mulai banyak bangun, persiapan untuk subuh. Kan kata Rasulullah itu kan, ada 4 yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? It'atmun ta'am kan gitu kan, memberi makan, absus salam, mengucapkan salam. Wassalatul laili wan nasu niyam kan gitu kan. Tadkhul jannah bidaris salam gitu kan. Kemudian salat malam di tengah orang sedang pulas tidur. Nah, pulas tidur itu jam berapa? Jam 2. Orang itu jam 2 orang rata-rata itu pulas tidur sampai jam berapa, Bu? Pak? Sampai jam 3 atau sampai jam 4. Itu biasanya kan. Jam 4 orang sudah mulai siap-siap. Nah, memang ada juga orang tak tidur-tidur memang. Nah, itu orang yang begadang. Itu kan tak semua orang. Itu kan dia begadang, orang yang memang lalai itu ya. Nah, ini orang dia sebenarnya tidak lalai, dia hanya tidur pulas. Tidur pulas itu kan yang membuat orang susah untuk bangun gitu kan. Nah, maka di tengah orang tidur pulas ini kita tidak pulas, bangun kita mampu. Nah, itulah makanya kenapa Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, waktu yang lebih utama untuk kubangun itu apa?" Maka jawab Allah, "Fi jaufin lail," di tengah malam. Nah, tengah malam itu berapa, Pak? Tengah terakhir itu jam 2 malam. Nah, itu usahakan. Kalau kita waktukan di jam kita jam 2 malam. Jadi tahajud usahakan tidur. Kemudian kalau mau sholat tahajud jam 4 masih bisa. Tapi tetap yang afdal waktunya tadi jam berapa? Jam 2 atau jam 3 malam. Wallahu a'lam. Dan waktu-waktu tahajud ini sampai menjelang waktu subuh masuk itu disebut dengan waktu sahur namanya. Waktu sahur itulah disebut dengan waktu yang afdal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-mustaghfirina bil ashar. Allah akan senantiasa memberikan keutamaan kepada orang-orang yang minta ampun di waktu-waktu sahur. Kapan waktu-waktu sahur itu? Dari jam 12 malam sampai nanti jam mau menjelang waktu masuk subuh. Itu waktu-waktu sahur. Tapi waktu yang afdal pertigaan terakhir, yaitu sekitar jam 3, jam 2 malam. Wallahu ta'ala. Seperti itu bisa kami sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, karena kita udah habis ya. Jika ada mungkin Bapak Ibu bertanya, silakan nanti lanjutkan kepada guru-guru kita yang lain. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina